ikut main ke kebun. Halo, assalamualaikum teman-temanku semua. Jadi kali ini itu aku mau ikut main ke kebun. Ibu angkat aku ya teman-teman. Kenapa bilangnya ibu angkat? Karena di sini itu aku teman-teman gak punya orang tua ataupun mertua kandung ya. Jadi waktu itu Ayu Peti itu anaknya ibu sama bapak itu nganggep aku udah seperti anak sendiri. Jadi ya aku anggap mereka juga seperti keluarga aku sendiri teman-teman. Hidup di perantauan itu kita harus bersyukur kalau ada orang yang baik sama kita, apalagi menganggap kita itu sebagai keluarga bahkan anaknya sendiri. Di sini itu teman-teman aku benar-benar bersyukur karena keluarganya Ayu Peti itu benar-benar baik sama aku ya teman-teman, dan suami sama anak aku juga. Nah oke teman-teman, sembari aku bercerita, sembari aku bantu ibu untuk petik-petik sayuran dan juga cabai-cabai ya teman-teman. Jadi di sini itu ibu lagi panen terong dan aku juga bantu panen cabenya. Ya bisa kalian lihat memang cuacanya itu cukup cerah sekali teman-teman. Tapi aku itu paling senang kalau untuk ikut panen-panen kayak gini. Jadi di sini aku itu bertanya sama ibu, cukup banyak pohon cabenya. Tapi kata ibu ternyata ini itu nggak sebanyak yang ditanam karena banyak yang mati. Kemarin itu kan bulan kemarau. Jadi ya sayuran banyak yang mati teman-teman. Nah oke, ini itu aku udah nunggu di pondok ataupun di tempat kayak rumah gitu ya teman-teman, sembari istirahat. Di sini aku mau buatin kopi ayahnya Kinan dulu, tapi karena di sini itu apinya baru banget dimatiin, jadi bapak yang hidupin apinya deh. Padahal di sini itu aku udah bilang sama bapak, nggak usah pak, aku mau belajar coba hidupin. Bisa sih walaupun di rumah itu pakai kompor yang sekali cetek langsung hidup, tapi di sini aku itu belajar mau ngidupin. Ya karena bapak bilang nanti aja biar aku hidupin, ya udah aku tungguin bapak ngidupin apinya aja teman-teman. Suasana di kebun kayak gini itu kok pikiran jadi tenang ya teman-teman, happy gitu, kayak semua beban yang ada di rumah kayak terlupakan ya. Nah Ayu Peti yang aku bilang tadi, dia itu belum ada di sini teman-teman, dia masih di rumah, nanti juga mau ke sini katanya. Bikin aku ketawa itu tadi tuh, kami udah beberapa kali nanya sama orang dan udah beberapa kali juga nyasar karena kami belum pernah main ke kebun yang ini. Jadi bapak ini punya dua kebun ya teman-teman, yang satunya sawah, yang satunya kebun sayuran. Kalau kebun sayuran ini ya baru pertama kali ini kita main, tapi kalau di sawah udah beberapa kali kami main ke sana, jadi udah nggak pernah nyasar-nyasar lagi deh. Di sini itu suami aku lagi ngerekam dan dia lihat ibu abis metikin persayur-sayuran seperti terong, jadi dia bantuin karena ini katanya pasti berat banget ya bu, sini aku bantuin aja. Aku bener-bener sebenarnya kasihan banget teman-teman, ibu sama bapak itu kan bukan umurnya yang muda lagi, tetapi mereka masih harus berjuang, harus kebun, tanam sayuran, panas-panasan. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman, kita juga belum bisa membantu. Semoga suatu saat nanti kita juga bisa membantu ke sesama kita semua ya teman-teman. Nah di sini karena ibu udah sampai, ibu mau cuci tangan dan mau istirahat dulu. Sementara aku karena nggak tahu di sini mau ngapain, ibu panennya juga udah selesai. Aku cuma duduk aja nungguin airnya tadi mendidih karena mau buatin kopi ayahnya Kinan. Aku jadi kepengen deh punya kebun sendiri. Karena ya teman-teman, kayaknya kalau waktu libur kita lagi nggak kerja, lagi nggak kemana-mana, paling seru deh kalau kita punya kebun kayak gini. Kita liburannya di kebun aja sambil panen sayuran, sambil istirahat menikmati angin yang ada di kebun. Nah yang ditunjuk sama ayah Kinan itu tadi itu sebenarnya ada air terjunnya teman-teman, tapi nggak ke video karena kelihatannya kayak kecil banget. Nah jadi di sini aku udah selesai juga buat kopi. Aku tuangin dulu airnya supaya nanti kopinya bisa diminum, karena kalau nggak pakai air nggak jadi diminum, karena gimana minumnya ya kan. Oke, di sini kopinya udah jadi. Lanjut aku duduk di atas. Tiba-tiba Ayu Peti ini udah sampai sama anak bungsunya teman-teman. Dia jalan karena memang jalannya itu tanjakan, motornya nggak bisa disampaikan ke lahannya ini. Dan ini itu yang aku maksud Ayu Peti yang aku bisa pertama kali kenal dan bisa mengajak aku masuk ke keluarga mereka. Dari masih Kinan dalam kandungan sampai sekarang, alhamdulillah kita itu masih menjadi seperti keluarga ya teman-teman. Alhamdulillah banget. Karena apa? Ini juga adalah salah satu rezeki ya teman-teman. Karena kita kan hidup di perantauan, gak punya siapa-siapa.
Tapi ya kalau kita berbuat baik, insya Allah kita selalu dipertemukan juga dengan orang-orang baik, teman-teman. Nah, di sini itu aku lagi bercandain ayah Kinan kalau dia itu lagi jadi dukun karena dia mijitin bapak. Bapak itu lagi sakit, teman-teman, lagi pusing kepalanya. Dan di sini juga Ayu Peti udah mulai masuk-masukin sayurannya.